Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian? Pasti kalian tetap sehat sampai saat ini dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring jarak jauh. Dan tidak bosan-bosannya Ibu menghimbau kepada kalian agar kalian segera mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh semua guru mata pelajaran dan mengumpulkan, baik menyerahkan lewat Google Classroom maupun lewat WA. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan seksama. Materi hari ini adalah tentang lembaga agama. Tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian lembaga agama, menjelaskan ciri-ciri lembaga agama, menjelaskan unsur-unsur lembaga agama, dan menjelaskan fungsi lembaga agama. Ya, ulangi lagi. Jadi dapat menjelaskan pengertian lembaga agama, menjelaskan ciri-ciri lembaga agama, menjelaskan unsur-unsur lembaga agama, menjelaskan fungsi lembaga agama. Apa itu lembaga agama? Pengertian lembaga agama merupakan sebuah lembaga yang dapat mengatur kehidupan atau perilaku masyarakat yang ada kaitannya dalam kehidupan beragama. Ciri-ciri lembaga agama. 1. Merupakan sistem keyakinan. Yang kedua, merupakan perwujudan sesuatu yang diyakini sebagai hal yang gaib. Yang ketiga, menjadi pendorong, penggerak, dan pengendali suatu perilaku. Yang keempat, mempersatukan umat manusia. Dan yang kelima adalah bertujuan untuk memuliakan umatnya. Unsur-unsur lembaga agama. Unsurnya adalah pertama adalah simbol. Setiap agama harus tahu simbol atau simbol yang berbeda, baik itu dalam bentuk ucapan, pakaian, tulisan, dan tindakan. Yang kedua adalah kepercayaan. Setiap agama harus mempunyai sebuah kepercayaan, seperti percaya pada Tuhan, para nabi, dan buku atau kitab. Yang ketiga adalah umat atau adanya pemeluk. Agama yakni mempunyai sejumlah pengikut atau pemeluknya. Yang keempat, pengalaman keagamaan. Setiap orang percaya mempunyai beberapa bentuk dalam sebuah pengalaman keagamaan. Yang kelima adalah adanya praktek keagamaan. Setiap ajaran agama yang ada harus mempunyai praktek keagamaan seperti ibadah, doa, meditasi, puasa, dan lain-lain. Fungsi lembaga secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
fungsi manifest lembaga agama. Adapun fungsi manifest lembaga agama adalah sebagai berikut. 1. Fungsi edukatif atau pendidikan. Lembaga agama mengajarkan dan memberikan pendidikan moral atau berfungsi edukatif bagi pemeluknya tentang hal-hal yang baik atau buruk sebagai pedoman tingkah laku bagi pemeluknya. Ajaran agama memberikan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan dan dihindari oleh umat beragama. Sekarang yang kedua adalah fungsi penyelamat. Melalui lembaga agama, setiap masyarakat memiliki keyakinan akan terselamatkan kehidupannya, baik di dunia maupun pada kehidupan selanjutnya. Setiap manusia tidak terhindar dari berbagai masalah dalam kehidupannya, sehingga agama dapat menjadi penyelamat manusia. Yang ketiga, sebagai pengawas sosial. Lembaga agama berperan langsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui larangan-larangan yang ada dalam kitab suci setiap agama. Dalam kitab suci dan ajaran agama terdapat sanksi yang kelak akan diterima apabila masyarakat melanggarnya. Kemudian fungsi persaudaraan. Lembaga agama mampu mempertemukan kelompok atau golongan manusia yang heterogen dalam hal kebudayaan, ras, dan suku bangsa ke dalam suatu keluarga besar lembaga agama. Keterikatan persaudaraan terjalin ketika masyarakat merasakan adanya solidaritas dan kesatuan yang kuat karena adanya satu kepercayaan agama tertentu. Kemudian yang kedua adalah fungsi laten lembaga agama. Fungsi laten lembaga agama adalah memunculkan sikap fanatisme, anggapan bahwa agama tertentu lebih baik daripada agama lain. Sehingga dapat menimbulkan sikap fanatisme ini dapat mengganggu kerukunan dan ketentraman hidup beragama. Contoh lembaga agama di Indonesia. 1. Islam, yaitu bentuk lembaga agamanya yaitu Majelis Ulama Indonesia MUI. Yang kedua agama Kristen, atau bentuk lembaganya yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. 3. Agama Katolik, bentuk lembaganya adalah Konvensi Wali Gereja Indonesia atau disingkat KWI. Agama Hindu adalah lembaganya Parisada Hindu Dharma Indonesia, disingkat PHDI. Kemudian yang kelima agama Buddha, lembaganya adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau disingkat WALIBI. Yang keenam yaitu agama Konghucu, di mana lembaganya adalah Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau disingkat MATAKI. Nah, contoh lembaga agama Islam tadi yaitu Islam karena Majelis Ulama Indonesia yang dapat disingkat MUI itu merupakan institusi keagamaan yang ada sebagai agama yang mayoritas dalam Islam. Inilah sebelah kanan adalah contoh lembaga atau contoh lambang dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah tadi Kristen, agama Kristen. Yang contohnya ini lambang dari sebelah kanan gambar
daripada umat Kristen, ya, yaitu lembaga keagamaan yang mengatur pengelolaan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dari Asosiasi Gereja Indonesia, yang lebih dikenal dengan PGI, di mana PGI sendiri memiliki tugas untuk mengasihi dan mencintai anak Tuhan. Yang ketiga adalah Katolik. Di sini adalah lambangnya sebelah kanan, kalian bisa lihat bentuk lembaga keagamaan Katolik. Yang terkait erat dengan kepercayaan ini adalah Konferensi Penjaga Gereja Indonesia, yang kemudian disingkat KWI, di mana tugas KWI adalah bekerja sama untuk memberikan perlindungan kepada pengikutnya. Yang keempat adalah agama Hindu. Jenis lembaga keagamaan berikutnya, ini Hindu, adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia, atau yang sering dikenal sebagai PHDI, ini bentuk lembaganya, di mana memberikan gambaran tentang berbagai masalah sosial di Indonesia dan menawarkan perlindungan kepada semua warga negara yang beragama Hindu. Ini lambangnya sebelah kanan, gambar lambang dari umat Hindu. Kemudian yang keenam adalah Buddha. Agama Buddha yang mempunyai simbol terhadap lembaganya, yaitu perwakilan dari umat Buddha Indonesia yang biasanya disingkat dengan Walubi. Selain memberikan peraturan, fungsi lembaga ini juga mengatur keputusan agama. Ini lambangnya ada di sebelah kanan gambarnya. Yang keenam adalah Konghucu. Konghucu atau Konfusianisme merupakan sebuah agama termuda di Indonesia yang dikembangkan oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai salah satu kepercayaan. Dengan penyebaran pengikutnya hampir di sebagian besar provinsi di wilayah Indonesia. Ini gambar kelenteng, yaitu merupakan lambang daripada agama Konghucu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.